Kali ini Allah mau tunjukkan sama kalian. Allah mau tunjukkan sama Indonesia betapa besarnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalian senggol Habib Idrus, maka siap bergelora dengan perang ini Indonesia. Kalau aparat hukum tidak bertindak jelas, jangan sayang, jangan. Tapi kalau mau coba, football. Jangan lu apa-apain buat. Jangan lu tangkap buat. Biarin aja, dia keluar. Jadi kami bisa mengambil tindakan dengan cara kami. Kok penjara yang mau kalian takuti sama kami? Jangan penjara sayang. Batu nisan, kami siap. Berkalang tanah, kami siap. Demi Allah, malam 29 Ramadan, gue Babe Aldo menyatakan, bersumpah demi Allah, kalau Habib Rizik mengeluarkan komando untuk jihad lawan monyet-monyet PKI dan oknum-oknum jenderal monyet PKI, kami siap turun. Mati, wahai kematian, sambutlah kami datang. Karena kami datang menjemput kematian dengan senyuman husnul khatimah demi membela ulama kami, membela Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan buat Indonesia, bersiaplah kalian. Kalau aparat hukum tidak bertindak, maka kalian akan melihat kobaran api perang yang akan kami kobarkan melawan gerombolan monyet-monyet ini. Para pencari fakta, selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Kalau memang harus terjadi perang, dan itu hanya jalan satu-satunya untuk menentukan siapa pahlawan dan siapa pejuang, siapa pemenang dan siapa yang kalah, biarlah perang itu terjadi. Jangan sebut perang ini perang antara Ba'alawi dengan pribumi, tapi perang antara pihak pengaku cucu Nabi dengan pihak yang tidak percaya dengan cucu Nabi. Jalan damai, jalan diplomasi, jalan perundingan dan berdebat saling berargumentasi, atau perang di atas meja telah diusahakan oleh pihak yang tidak percaya terhadap pengaku cucu Nabi. Tapi mereka tidak mau. Yang ada malah pemelintiran opini, pemutarbalikan fakta, pengaburan data dan sejarah. Mungkin inilah takdir yang sudah digariskan Tuhan untuk menyortir, membersihkan debu dan benalu Islam. Kenapa kami tidak mau menyebut ini perang antara Ba'alawi dan pribumi? Karena banyak pula pribumi yang berpihak kepada Ba'alawi, dan itu bukan hal baru. Dalam masa perjuangan kemerdekaan pun, sejarah pribumi yang membela Belanda pun sudah terjadi. Pengkhianat itu, kata kita, yang menginginkan kemerdekaan kepada mereka londo-londo ireng. Tapi bagi mereka londo-londo ireng itu adalah sebuah pilihan yang tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan dan sudah memikirkan konsekuensi dari pilihannya. Seperti saat ini, biarkan pribumi ada yang berpihak kepada Ba'alawi. Itu pilihan mereka. Konsekuensinya akan mereka tanggung, beserta anak cucunya. Sekali lagi, ini perang antara pengaku cucu Nabi dengan pihak yang tidak percaya terhadap klaim cucu Nabi. Si Aldo ya. Aldo itu sok jagoan. Aldo sudah merasa menjadi pribumi. Ya. Sudah merasa menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang asli, atau mungkin merasa bahwa pribumi ini, ya, bahwa Nusantara ini, Indonesia ini adalah milik leluhur kalian, milik Aluatarin. Jadi seolah kamu ini jagoan, seperti yang memiliki Nusantara ini. Ngaca kamu, ngaca. Siapa kalian? Nenek-nenek moyang kakek-kakek kalian, moyang-moyang kalian di sini itu hanya sampah. Mereka cari makan, ngisi perut di Nusantara ini. Paham? Cari makan di Nusantara. Cari makan di Nusantara. Tapi ketika kalian, Wahabi dan Islam ini mengaku sebagai Rasulullah, di Nusantara ini malah menjajah, menginjak-injak, merasa lebih tinggi daripada kami. Kalian hina-hina ulama kami, kalian hina-hina pejabat-pejabat pemerintahan kami, kalian hina simbol-simbol negara kami. Sosok kali Indonesia menjadi orang berzalimi, menjadi orang berzalimi sehingga akan melakukan apapun
bukan hanya penjara, tapi buat tulisan. Ya, kalian sebagai tamu saja, ya, sebagai keturunan imigran saja berani seperti itu, apalagi kami. Apalagi kami. Moyang kami sudah terbiasa dengan yang namanya darah. Sudah terbiasa. Moyang kami sudah hafal. Moyang kami sudah khatam. Moyang kami sudah berpengalaman. Bahkan tanpa senjata pun. Moyang kami sudah biasa berperang. Ya, jadi salah alamat lah. Kalau Aldo, ya, kalau kamu ingin mengajak perang pribumi, ingin berperang di Indonesia, salah alamat. Silakan kalau kamu berperang di sana, ya, sehingga mungkin akan dianggap remeh, ya. Kamu merasa diri kamu itu jagoan, tapi salah. Tidak di Indonesia apa tempatnya, tidak di Nusantara. Karena saya dan saya yang lain itu sangat siap kok. Sangat siap. Sangat siap. Ketika kamu merasa terzolimi bahwa Habib, Jufri atau siapapun, monyet-monyet itu dihinakan, itu merasa tersakiti. Tapi kalian lupa, ketika kalian menghina ulama-ulama kami, menghina pejabat-pejabat pemerintahan kami, tokoh-tokoh negara kami, sadar tidak? Sadar tidak? Sadar atau tidak? Itu bacotmu, bacot kalian, bacot para habaib, itu sudah menghina-hina. Jadi jangan ngomong begitulah. Jangan ngomong bahwa jangankan penjara, lisan pun, kematian pun, itu kalian siap. Salah kalau ngomong begitu di hadapan kami. Salah. Salah. Iya, bisa kami aminkan nanti. Ya, habis lebaran, kalau Rizik memang benar-benar bacotnya itu tidak hanya sekedar bacot, tetapi benar-benar direalisasikan, benar-benar dinyatakan. Ya silahkan. Mari kita perang. Ya, mari kita perang, wahai keturunan imigran Yaman. Ya, mari kita perang, wahai keturunan imigran Yaman. Peranglah dengan kami, dengan pribumi. Ya, perang. Kami sudah sangat siap. Biar masalah nasab palsu kalian, ya, biar kami tetap menjunjung tinggi marwah Rasulullah yang namanya sudah diacak-acak oleh kalian. Jadi biar lebih cepat lah, ya, biar nanti sejarah-sejarah bangsa Indonesia ini cepat juga clear kok. Cepat juga clear. Kalian para migran Yaman jelas-jelas musuh kami dari awal. Utsman bin Yahya, Habib Ali Kuntan dan sebagainya. Mereka adalah pengkhianat. Mereka adalah centeng Belanda. Iya, mereka adalah centeng Belanda yang menyakiti ulama-ulama kami dan menjadi pengkhianat dan merendahkan ulama-ulama kami. Sehingga banyak sekali korban-korban dari ulama-ulama kami karena ulah-ulah kalian yang merasa kalian itu adalah keturunan dari Rasulullah. Ternyata palsu. Ya, jadi si Aldo, ya, jangan banyak bacot lah, ya, jangan banyak bacot. Kalau memang kalian keturunan imigran Yaman memang berani, memang gentle, ya, lakukan habis lebaran. Silakan kalian mau Habib asli sendiri, ataupun dengan para muhibbinnya, ya, sama monyet, silakan. Kami pribumi sangat siap. Jadi walaupun ada yang ngomong bahwa saya tidak mau lah sama pribumi dengan muhibbin pun, muhibbin itu bukan musuh kami. Musuh kami itu adalah
para keturunan imigran Yaman. Tidak kalau sekarang. Para muhibbin yang otaknya sudah konslet, yang sudah tidak bisa dibenerin, ngapain juga harus berteman dengan kami. Dari dulu sudah ada yang namanya pengkhianat. Sama pribumi kan, londo-londo Irang itu kan. Iya, pribumi menjadi pengkhianat, ngapain juga harus jadi teman. Kalau mau pengkhianat, matikan. Ya, jadi ya kamu salah ngomong itu di Nusantara. Dan nanti habis Lebaran tanggung akibatnya ya. Kalau memang perang ini harus terjadi, saya siap ya. Harus di atas ring atau dimanapun siap ya. Dari adminnya channel Diam Saudara sudah sangat siap untuk berhadapan, apalagi perang dengan kalian Habib Balbi, para monyet-monyet. Oke, bagi yang waras, bagi pribumi yang waras, harus bersiap ya, harus bersiap menghadapi Belanda, Portugis dan sebagainya, Jepang dan lain sebagainya. Kita berani kok bagi menghadapi hanya keturunan imigran Yaman yang dulu moyangnya mencari makan untuk mengisi perutnya di Nusantara. Kita tidak berani. Lupakan kalau seperti itu. Yang jelas, mereka berbuat onar, harus kita singkirkan, harus kita selesaikan. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.
perang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat, maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang ke-8, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, 1, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. 2, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3,
saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Begitu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Itu saja saya sampaikan. 1 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Sekian, selamat berbuka puasa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dastaman dan Budiman balik lagi di Paduanger Story. Hari ini kita bahas satu pernyataan yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Kiai Imaduddin Usman dalam ceramahnya mengatakan bahwa mereka para ulama Nusantara yang hari ini dihina-hina, dianggap orang paling pintarnya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Lah, jadi ulama yang pintar tetap lebih rendah dari Habib yang nggak ngerti apa-apa. Nah, biar nggak salah paham, kita dengerin dulu ceramahnya. Sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti. Wah, ini baru nih. Udah ngopi. Ini baru. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas
dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah